Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-16 dengan tema Tuhan selalu diutamakan. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari kisah dalam Alkitab. Syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bersua, sekalipun melalui media radio ini. Dan semoga saudara diberkati oleh Tuhan, semoga saudara selalu ada dalam bimbingannya. Dan masih bersama saya Pendeta Yohanes, dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di program Jalan 6. Kita akan belajar dan mengulik dari pertama Tawarik pasal 13 sampai dengan yang ke-16. Pertama Tawarik pasal 13 sampai dengan yang ke-16. Saudara, ketika kita belajar kitab Tawarik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kitab-kitab ini sedang menjelaskan semacam ikhtiar. Ya, ikhtiar itu atau ringkasan-ringkasan terkait dengan masa yang sudah lalu, kemudian dari kejadian dan sebagainya, makanya ada silsilah-silsilah ingin menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan sebenarnya memelihara manusia itu. Dan ini ditulis tentunya setelah pembuangan dan diberikan kepada masyarakat Ibrani yang tertinggal, yang tersisa, agar mereka memahami sejarah bagaimana leluhur mereka dulu bertingkah laku dan bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan segala kehendak-Nya di tengah-tengah hidup mereka. Dan saat ini saudara, kita harus ingat di dalam hidup ini bahwa Tuhan harus selalu diutamakan. Tuhan harus selalu diutamakan, itu tema kita pada hari ini. Saudara, salah satu penekanan yang diberikan di kitab Tawarik pertama, itu bahwa Daud adalah raja yang sukses. Orang-orang yang ada pasca pembuangan, itu mereka melihat ke belakang, kemudian mereka diajak untuk memahami sejarah mereka, kemudian mereka diajak untuk melupakan semua hal-hal yang negatif. Mereka diajak untuk melihat poin-poin yang bermasalah, dan sekarang mereka diajak untuk fokus kepada perjanjian yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi umat-Nya. Dan secara khusus, jika kita mengikuti garis keturunan Daud, jadi ini semacam sistem yang diberikan pada masa itu yang berkali-kali saya katakan sebagai monarki teokratis, itu mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan kita memiliki alasan di balik keberhasilan Daud, dan tentunya saudara kita mencoba untuk memahami bahwa salah satu hal terpenting yang kita lihat dalam pemerintahannya bahwa Tuhan selalu diutamakan. Mari kita akan mulai melihat di pasal 13 dan ada catatan yang diberikan di dalam kitab suci. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Saudara, ini sebuah ajakan yang positif ya, dan seluruh jemaat setuju untuk melakukan, ya karena ini benar ya, dia lihat ini yang baik bagi semua orang. Nah, sangat penting saudara kita melihat bagaimana peran Daud di sini. Karena memang tabut perjanjian ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Israel.
Nah, ketika Allah memerintahkan pembangunan atau membuat tabernakel di tempat Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian ditempatkan di sana, dan ini melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya. Tabut perjanjian ini, saudara, ini memiliki makna yang sangat istimewa. Mengapa? Karena ini mewakili kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Daud selalu mengutamakan Allah. Dia ingin agar tabut perjanjian itu diberikan perhatian khusus. Tabut ini kemudian dibawa dari Kiryat Jari. Daud dan seluruh bangsa Israel pergi ke kota itu di Yehuda untuk mengambil tabut Allah. Dan di sana disebutkan ada grup-grup. Kemudian mereka memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab dengan kereta baru. Dan sementara mereka membawa tabut itu, mereka menari, menyanyi, senang. Kenapa? Wah, sekarang ini Tuhan ada di antara kita. Nah, dijelaskan di kitab suci, ketika mereka sampai di tempat pengirikan Kidon, Uzah itu mengulurkan tangannya untuk menstabilkan tabut itu, karena pakai kereta, kemudian dia mulai miring, mungkin begitu ya. Kenapa? Karena lembu-lembu itu tersandung. Kemudian dijelaskan murka Tuhan menyala terhadap Usa, dan ia membunuhnya karena ia telah meletakkan tangannya di atas tabut itu. Maka dijelaskan ia mati di sana di hadapan Allah. Kenapa? Ia mati karena menyentuh tabut itu. Tabut yang kudus. Dan reaksi Daud, dia sedih. Mengapa? Karena Allah langsung membunuh Usa karena perbuatannya itu. Nah, saudara, kita lihat di sini, ini Daud dalam mengalami pemerintahannya, dia masuk dalam masa transisi. Ya, ingin Allah selalu menjadi yang utama. Tabut perjanjian dibawa dengan cara yang salah sebenarnya. Ini di luar apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Tabut perjanjian harus dibawa ke Yerusalem sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab. Dan ini nggak dilakukan. Jadi meskipun Daud merasa kesal, jadi Alkitab memberitahu kita bahwa dia memahami apa yang terjadi dan bagaimana Tuhan memang seharusnya diutamakan. Daud takut akan Allah dan bertanya, bagaimana mungkin aku dapat membawa tabut Allah kepadaku? Ia tidak membawa tabut itu untuk bersama dengan dirinya di kota Daud. Sebaliknya, ia membawanya ke rumah Obed-Edom, ya, orang Gitit ya, yang sebenarnya adalah orang Lewi. Tabut Allah tinggal bersama keluarga Obed-Edom di rumahnya itu selama 3 bulan, dan Tuhan memberkati keluarga dan segala miliknya. Dengan keadaan seperti ini, kita akan melihat Daud bersiap untuk akhirnya mencapai tujuannya. Apa itu? Menghormati Tuhan dengan cara yang seharusnya. Ia nggak menyerah untuk membawa tabut itu ke kota Daud, ke Yerusalem. Namun sebelum semua itu dikisahkan, kalau kita memperhatikan di pasal 14, ini dilanjutkan dengan mengisahkan tentang kehidupan Daud, tentang kebesarannya, kemakmurannya. Kemudian Daud juga menjalin aliansi dengan dinasti Venesia, dengan Hiram dan dari Tirus ya, yang membantunya dengan mengirimkan kayu cedar ya, tukang batu dan tukang kayu untuk apa? Membangun istana baginya. Dan kitab suci juga memberikan penekanan, saudara, bahwa Tuhan memberkati Daud. Kemudian dicatat di sana ya, lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena apa? Israel umatnya. Saudara, kita selanjutnya ini akan dijelaskan tentang daftar anak-anaknya yang menyatakan bahwa ia menikahi banyak wanita. Dan akan muncul selanjutnya pada ayat 3-6, dan Daud menang dalam pertempuran ketika melawan orang Filistin. Nah, orang Filistin kita tahu, saudara ya, itu musuh bebuyutan. Dan kita tahu juga Filistin ini kan secara teknologi senjata itu lebih baik. Tahu bagaimana membuat peralatan dari besi. Dan kita tahu juga Daud mengembangkan cara yang sama untuk mengalahkan musuhnya. Nah, pada ayat 8 sampai dengan yang ke-17 dari pasal 14, kita melihat bagaimana Tuhan menyerahkan orang Filistin kepada orang Israel. Dan dicatat di sana ini terjadi di lembah Refaim. Dan juga ada pertempuran di Baal Perashim. Nah, orang Filistin, saudara, sebenarnya meninggalkan tempat itu. Dia karena merasa, sudah terdesak ya. Kemudian dijelaskan berhala-berhala dibakar.
Dan kita tahu Daud menang atas musuhnya. Dan ada bagian juga disebutkan saudara, lalu termasuklah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Ini dampak dari dia mengutamakan Tuhan. Orang ini saudara diberkati. Dia mengerti bahwa Tuhan selalu yang diutamakan. Jadi kita sambung sekarang di pasal 15. Bagaimana Daud menyiapkan tempat yang baik untuk meletakkan tabut Allah. Dia mendirikan sebuah kemah. Sekarang setelah benar-benar memahami keseriusan apa yang seharusnya diterima oleh Allah, Daud berkata, "Janganlah ada yang mengangkat tabut selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Ya, kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Ya, jadi Daud mengumpulkan Bani Harun dan juga orang Lewi karena ini yang sudah ditetapkan. Saudara perhatikan ya bahwa awalnya tabut perjanjian itu dibawa dengan cara yang keliru. Mereka menaruh tabut itu di kereta dan menjadi masalah dan akhirnya berujung kepada kematian Uza. Sekarang kita melihat segala sesuatu dilakukan dengan cara yang tepat sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang orang Lewi yang disiapkan untuk pekerjaan ini. Kemudian dijelaskan juga bahwa Daud memanggil juga Sadok dan Abiatar ya, para imam, kemudian Uriel, Asaiyah, Joel, Semayah ya, Eliel, Abinadab ya, orang-orang Lewi semua nih. Nah, daftar ini disajikan di sini saudara, untuk menunjukkan bagaimana keseriusan Daud mengikuti perintah Tuhan. Dan dijelaskan, Daud seperti menyampaikan kepada mereka, "Kamu semua, ya para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti yang seharusnya." Dia semacam mengevaluasi diri. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya ya untuk mengangkut tabut Tuhan. Dan kita lihat di sini bagaimana Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa, dan ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Setelah ini jelas bagi kita bagaimana kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar dan kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan serampangan. Memang kematian Uza ini menyedihkan. Dan sekarang ini kita belajar bagaimana Daud melakukan segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan tabut Tuhan. Dia benar-benar hati-hati dan ini membuktikan bahwa dia memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Jadi Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu ya, jadi mereka itu berdiri sepuak, artinya berkelompok. Ada para penyanyi, ada yang bawa alat musik seperti gambur, kecapi, ceracap. Jadi mereka diperintahkan untuk memperdengarkan puji-pujian, suara musik-musik itu dengan lagu-lagu gembira. Jadi mereka seperti mengadakan pesta di sini. Senang, karena apa? Tabut perjanjian sudah dibawa. Mereka pergi mengambil, kemudian juga kita lihat ada para penatua begitu ya. Kemudian komandan pasukan 1,000, kemudian dan sebagainya betul-betul ditata dengan sebaik-baiknya untuk mengambil tabut Tuhan yang tadinya tanda petik dititipkan di Obed Edom. Dan dijelaskan bahwa oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan ya dan 7 ekor domba jantan. Dan dijelaskan Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi. Dan karenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Ya, Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Nah, jadi seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bayangkan rame banget. Ada nafiri dan ceracap. Jadi mereka memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ini pesta yang besar, perayaan yang besar. Mengapa? Karena ketika tabut perjanjian Tuhan memasuki kota Daud, ini seharusnya semuanya itu menjadi sukacita. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata masih ingat ya putri Saul yang bernama Mikal?
Dia melihat Raja Daud menari gembira gini, loh, gimana sih raja kok seperti ini? Dia nggak senang, saudara. Raja kan tidak boleh seperti itu, seolah dia menari dan sama dengan yang lainnya. Jadi kitab Tawarikh ini tidak menyebutkan apa yang terjadi sebenarnya. Dan kita tahu semua ya, dari kitab Samuel, ia dihukum oleh Tuhan. Dan ini sesuatu yang menjadi peringatan bagi kita. Jadi di pasal 16 kita disebutkan, diberi catatan bahwa mereka membawa tabut Allah dan meletakkannya di dalam kemah yang telah didirikan oleh Daud. Lalu mereka mempersembahkan korban bakaran, ya korban pendamaian ya di hadapan Allah. Setelah selesai, Daud mempersembahkan juga korban bakaran, korban pendamaian, ya ia memberkati umat itu dalam nama Tuhan. Kemudian ia memberikan sepotong roti, sebatang kue kurma, dan sebatang kue kismis kepada setiap orang Israel, laki-laki dan perempuan. Wah, dikasih. Bayangkan kalau kita datang gitu, presiden begitu, dikasih kita makanan, ya senang semua. Ini sorak-sorai yang luar biasa. Dan kita tahu juga kalau kita membaca pasal 16 ini akan diakhiri dengan apa? Sebuah mazmur, pujian, kegembiraan yang diluapkan. Oleh karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati Daud. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka untuk menunjukkan kepada kita bahwa Daud mengutamakan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah sorak-sorai kegembiraan yang ada di tengah-tengah umat pada waktu itu. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai pada 1 Tawarikh pasal yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Saatnya kita masuk pada sesi pertanyaan dan jawaban. Tema kita kali ini adalah Tuhan selalu diutamakan. Tetapi, tabut perjanjianlah yang sebenarnya diutamakan di sini. Pertanyaannya adalah, mengapa tabut perjanjian dan benda ini mengapa begitu sakral bagi Raja Daud? Ini pertanyaan yang sangat penting, Pak Oti. Mengapa? Ya karena dalam literatur Alkitab ya, kita memiliki perhatian yang besar terhadap semua benda suci. Karena ini kalau nggak dirawat dengan baik, tidak dikasih semacam peringatan-peringatan, nanti ujung-ujungnya menjadi apa? Penyembahan berhala. Misalnya di Alkitab dijelaskan tentang melarang menggunakan gambar apapun. Dan juga menunjukkan kepada kita misalnya bahwa ular perunggu yang dibuat Musa akhirnya menjadi objek penyembahan juga. Masih ingat ya? Nah, di sisi lain, jadi Alkitab menekankan gagasan tentang apa? Manifestasi objektif dari kehadiran dan campur tangan Tuhan di antara kita. Bahkan dalam iman Kristen, misalnya kita memiliki perjamuan kudus, kita memiliki baptisan, kita memiliki hal-hal lain dalam perjanjian lama, tabernakel itu sendiri, meja roti persembahan ya, kemudian kita memiliki mezbah, dan semua hal ini suci. Karena apa? Karena merupakan simbol kehadiran Tuhan. Dan Tuhan sendiri memerintahkan agar hal-hal itu dilakukan, memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana Tuhan yang luar biasa itu menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Saudara, tabut perjanjian itu dibangun pasti memiliki tujuan. Tabut perjanjian dibangun karena Allah yang memerintahkan. Dia ingin menunjukkan bahwa Allah itu bukan Allah yang ada jauh di sana. Dia ingin menunjukkan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi sebenarnya benda-benda ini mewakili atau melambangkan tempat kediaman Tuhan di antara umatnya. Ya memang saat ini kita tidak membutuhkan lagi yang namanya tabut itu. Karena Tuhan sekarang berdiam di dalam kita ya melalui Roh Kudus. Dan setelah ini tentunya menjadi kenyataan. Dan kita tahu bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus kita diselamatkan. Jadi Roh Kudus diam di tengah-tengah hidup kita dan kita menjadi baitnya, rumahnya untuk memberkati kehidupan kita. Nah, sesuatu yang menarik perhatian kita adalah apa yang kita lihat di ayat yang ke-10 pada pasal yang ke-13. Seluruh gagasan tentang memberikan pertolongan kepada Tuhan akhirnya berujung pada kebingungan. Usah dihukum oleh Tuhan, tetapi Daud adalah raja, orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pertanyaannya, mengapa dia tidak dihukum?
Di sini kita perlu memisahkan Pak Oti ya, beberapa hal ya. Kita lihat Daud tanpa diragukan, dia bertanggung jawab ya atas apa yang terjadi, tetapi bukan Daud yang meletakkan tangannya di atas tabut dan secara langsung ini kan melanggar perintah Tuhan. Nah, kesalahan utama Daud adalah apa? Kelalaian ya. Dosa Usa adalah dosa langsung, karena hukum secara objektif itu mengatakan apa tabut harus diangkut menggunakan semacam tiang begitu. Ada cincinnya begitu, kemudian tidak boleh disentuh. Jadi reaksi Usa itu secara langsung melanggar perintah yang telah diberikan Tuhan. Karena itu dia juga dihukum secara langsung. Nah, poin penting lainnya di sini adalah bahwa raja dihukum dalam Alkitab, tetapi ia dihukum dengan cara yang berbeda. Misalnya Daud ya dihukum ketika ia memutuskan untuk melakukan sensus dan hukumannya adalah kehilangan tentaranya. Jadi hukuman itu bukanlah hukuman yang bersifat individu karena apa yang dia wakili. Dia marah dan kesal, dan ini menurunkan prestisenya. Ini merusak posisi kepemimpinannya. Ya, jadi Daud menerima hukuman yang merupakan akibat dari hukuman ini. Dan bukan hukuman langsung, karena apa? Dia tidak selangsung berdosa kepada Tuhan. Lantas, mengapa ada kekhawatiran besar terkait membawa tabut perjanjian ke Yerusalem? Dan mengapa mereka harus menyimpan tabut perjanjian di Yerusalem? Iya, salah satu hal yang paling relevan dalam Alkitab itu terutama dalam kitab Raja-Raja dan Samuel, itu penting untuk menekankan yang namanya persatuan umat. Ini juga kalau kita baca di kitab Tawari ya. Dan apa yang perlu kita pahami di sini? Ya Tuhan menyertai umatnya. Dan selama mereka mengembara, mereka berjalan, sekarang mereka butuh yang namanya persatuan. Mereka butuh tempat sebagai sesuatu yang menyatukan mereka. Yaitu apa? Iman ke agama mereka. Allah menyertai umatnya ketika mereka mengembara. Sekarang umat ini kan sudah kumpul di satu tanah begitu ya. Dan mereka sekarang memiliki ibu kota. Oleh sebab itu Allah perlu mendapatkan tempat sentral. Tempat yang paling utama dari semua yang mereka bangun. Dan Yerusalem adalah kota yang besar, saudara. Kota ini akan menjadi ibu kota, tempat yang paling terhormat dan dipersembahkan kepada Allah. Ya, ini juga akan menjadi acuan yang akan menetapkan dalam sejarah Israel yang namanya persatuan agama, persatuan politik dan sosial. Itu di bawah komando Daud dan Tuhan sebagai pusatnya. Dan tabut perjanjian itu harus diperlakukan dengan istimewa. Rasanya nggak masuk akal juga ya, jika tabut perjanjian itu dikirim ke sebarang tempat. Itu nggak masuk akal. Nah, ketika tiba di Yerusalem, ada perayaan dan sukacita besar rakyat yang tidak seperti biasanya. Ada penekanan pada musik dan tarian di pasal-pasal terakhir ketika kita melihat, yaitu 15 dan yang ke-16. Tetapi tidak melihat gerakan atau sukacita ini di kemudian hari dalam perjanjian baru. Pertanyaannya, mengapa begitu berbeda di dalam perjanjian lama dengan perayaan besar ini, dan perjanjian baru hampir tidak menyebutkan musik dan pujian? Beberapa orang telah memperhatikan perbedaan ini, Pak Oti, dan banyak yang berpikir bahwa perjanjian baru memiliki tujuan khusus dalam hal mengesampingkan semua sukacita dan perayaan ini. Itu dipandang sebagai bentuk ibadah yang lebih spiritual ya. Nah, sebagian dari gereja abad pertengahan akhirnya menuju ke arah ini ya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa perjanjian baru tidak memiliki tujuan untuk memfokuskan dan membahas hal-hal seperti ini, Pak Oti. Perjanjian baru tidak berbicara mendukung atau menentang. Kitab suci tidak menekankan atau melarang apapun dalam hal ini. Nah, kita sendirilah yang harus memahami hal-hal ini berdasarkan konteks kita masing-masing, jelas ya. Nah, di sisi lain, di akhir perjanjian baru dalam kitab Wahyu, kita melihat pujian dan penyembahan yang besar. Ya, banyak musik. Ketika kita berfokus pada yang namanya eskatologi, dunia yang akan datang. Nah, oleh sebab itu ya, kita tidak dapat membayangkan bahwa perjanjian baru menghilangkan sukacita bermusik. Nggak boleh ada musik. Terutama karena itu adalah bagian dari budaya Ibrani dan Yahudi. Dan kita harus memiliki akal sehat dan menerapkannya berdasarkan apa yang diwakilinya. Jadi memiliki sukacita sejati
tanpa skandal apapun ya, tergantung pada konteks di mana kita berada. Jadi intinya itu ada pada bagaimana kita bergembira, bagaimana kita bersukacita. Sehingga kita melihat segala sesuatu dilakukan itu berdasarkan konteks budaya yang berlaku pada saat itu. Baiklah, yang berikut Pak Yohanes, apa yang kita pelajari dari semua pembahasan kita hari ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari pertama Tawarikh pasal 13 sampai dengan yang ke-16. Dan tema kita adalah Tuhan selalu diutamakan. Saudara, kita melihat bagaimana Daud itu memiliki keinginan agar tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem dan ditempatkan di kemah yang khusus. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat baik dan menunjukkan niatnya untuk mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Inilah sikap yang seharusnya kita miliki juga, saudara. Seharusnya ini menjadi refleksi kita untuk menempatkan Tuhan lebih utama di dalam hati kita. Dan pelajaran yang besar kita pelajari di sini bahwa pengabdian kepada Tuhan dengan cara yang benar hanya dapat dilakukan itu dalam bentuk yang konkret, yang bisa dilihat. Sehingga kita nggak bisa bilang, oh saya mengutamakan Tuhan. Tetapi kita sendiri dalam hidup sehari-hari nggak pernah menunjukkan bahwa kita mengutamakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita jadi orang yang selalu mengutamakan Tuhan, bukan dalam bentuk kita hanya ucapan-ucapan saja, tetapi dalam bentuk praktik hidup kita sehari-hari. Sudahkah saudara hari ini mengutamakan Tuhan? Puji Tuhan, jika sudah, saya percaya kita semua pasti akan selalu dibimbing dan diberkati oleh Tuhan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.